ODP ke ambulans. Dalam foto yang beredar di media sosial, petugas terlihat menggunakan jas hujan berwarna biru. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi ini viral yang kemudian kita perlu untuk meluruskan atau mendapatkan klarifikasinya. Ya. Sudah bergabung sama kita ada Dr. Uus Supangat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Uus. Selamat pagi. Pak, tentu masyarakat bertanya-tanya, Pak, kenapa menggunakan jas hujan dan sepatu bot, Pak? Iya, betul. Ya, kemarin memang ada sempat beredar di beberapa media, di beberapa pemberitaan. Nah, itu memang terjadi di Kota Tasikmalaya menggunakan pelindung diri atau APD jas hujan. Tapi perlu kami sampaikan di sini bahwa yang terlihat di media massa, di gambar pemberitaan, perlu saya sampaikan bahwa yang menggunakan APD itu di luar daripada tenaga medis dan para medis, gitu, Mbak. Siapa-siapa mereka, Pak? Kebetulan yang menggunakan itu petugas daripada ambulan. Petugas daripada ambulan ini adalah sopir dan yang membantu supir nanti untuk mengurus peralatan medis memang yang terdapat di ambulan tersebut. Oke, Pak Di ambulans Uus, tersebut mengangkut pasien corona, Pak? Suspek corona? Ya, betul. Perlu kami sampaikan bahwa petugas tersebut juga memang bukan, kemarin kan sempat beredar bahwa itu adalah petugas dari Rumah Sakit Dr. Sukanto. Nah, perlu sampaikan bahwa sebetulnya yang petugas yang menggunakan jas hujan tersebut adalah petugas ambulan yang memang dari petugas 119 yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kebetulan diminta bantuan oleh Dr. Sukanto untuk mengantarkan pasien. Nah, sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa pasien dari Dr. Sukanto ini statusnya adalah ODP, jadi bukan PDP. Jadi namun prosedur kan tetap harus dijalankan bahwa ketika pengantaran klien kita ke daerah lain perlu persiapan pendampingan. Pak Uus, terlepas dari status yang tadi Pak Uus jelaskan, klarifikasikan gitu, bisa berpotensi menular nggak, Pak? Bisa, makanya kenapa walaupun statusnya ODP, walaupun bisa rawat jalan gitu kan, punya potensi, sebab ini kan masih dalam masa inkubasi. Oke, nah apakah pertanyaannya jas hujan tersebut bisa cukup efektif menangkal penularan tersebut? Ya, kalau untuk jas hujan, kalau ditanya apakah benar atau salah, tentu salah, karena bukan peruntukannya. Tapi kalau memang ditanya apakah efektif atau tidak, ya efektif, gitu kan. Pak, apakah memang anggaran untuk pembelian yang semestinya gitu loh, Pak, memang tidak ada atau apa sampai harus menggunakan jas hujan, Pak? Betul. Persediaan yang ada di kami, yang APD ini, yang pertama diprioritaskan untuk medis dan tenaga medis, medis dan para medis yang dimungkinkan nanti seandainya ada pasien itu akan melakukan kontak yang sangat dekat dengan pasien. Untuk berikutnya apabila petugas ambulan ini yang kontaknya kan agak jauh, bisa menggunakan apa yang kita miliki. Perlu kita akui bahwa memang stok daripada APD ini memang kurang gitu ya. Sehingga kita prioritaskan untuk tenaga medis dan para medis yang mungkin nanti akan kontaknya sangat dekat. Oke, Pak Uus tadi Anda mengatakan bahwa ketersediaan dari APD ini terbatas. Saya ingin tahu, Pak, sebetulnya alur untuk penyediaan APD itu seperti apa? Mungkin dari provinsi kah atau seperti apa? Ya, untuk penyediaan APD ini bisa dilakukan kalau di rumah sakit itu bisa lewat mekanisme pengadaan di rumah sakit itu sendiri. Kalau di dinas kesehatan, kalau di dinas kesehatan kota, bisa di dinas kesehatan kota, bisa di provinsi, bisa dari pusat. Mungkin tergantung ketersediaan anggaran yang
yang kita miliki gitu kan. Baik. Untuk khusus COVID ini kita Provinsi Jawa Barat memang membuka lebar apabila ada kebutuhan memang yang perlu dibantu. Nah tentu pemerintah provinsi akan membantu kami yang ada di kabupaten kota ini. Baik Pak Uus, semangat. Terima kasih Pak atas konfirmasi dan klarifikasinya. Mudah-mudahan bisa segera dipenuhi ya Pak ya, hal-hal yang menjadi substansi yang dibutuhkan. Baik, saya ingin ke Mas Hendrawan.